Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa semuanya sampai hari ini kita ada, kita kuat. Itu semua hanya karena anugerah dan kasih setianya. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagimu Yesus Tuhan. Kami mau beri kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
besar Tuhan. Besar ajaib perbuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada di tempat ini, kami layak untuk melayani-Mu, kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berikan pujian dan penyembahan yang terbaik yang kami punya hanya bagi-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik, dan kami memberikan pujian dan penyembahan yang dari hati kami, dengan segenap jiwa, roh, tubuh kami Tuhan hanya bagi-Mu saja. Biar bisa menyenangkan-Mu dan bisa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Allah. Dialah yang terang atas kita. Haleluya, kita mau berikan Tuhan adalah terang kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang masih duduk bisa bangkit berdiri bersama-sama memuji Dia dengan sukacita. Kemurahan-Mu, satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Dialah terang kita dan penuntun kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam. Kita mau bersiapkan hati kita, mendengarkan firman-Nya, perkataannya dalam kehidupan kita. Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus, pakai setiap kami. Biar bisa menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serah
Inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah nama, inilah kami Tuhan. Kau pakai setiap kami, seturut rencana-Mu, seturut kehendak-Mu. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Jesus. Hinananamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menyertai kami. Dan saatnya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Mari Engkau akan urapi kami dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Juga kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, urapan yang sama turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya setiap firman yang disampaikan ini boleh terpaku di setiap hati jemaat-Mu dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kami mengundang Kau hadir Allah Roh Kudus, Kau di tengah-tengah kami dan Kau memberikan tanah hati kami yang subur. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya beri judul yaitu karakter saksi Kristus. Yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus itu tidak cukup dengan modal kata-kata. Menjadi saksi Kristus itu tidak harus kita pandai berbicara, tetapi kita harus memiliki persekutuan dengan Kristus. Kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan dan kita memiliki karakter Kristus. Sesungguhnya
ketika kita menjadi saksi Kristus, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita cakap untuk berkata-kata, memengaruhi mereka supaya mereka percaya kepada Kristus. Tapi sebenarnya semua itu adalah karya dari Roh Kudus. Kalau kita perhatikan pada zaman dulu gereja mula-mula, murid-murid Tuhan bisa menobatkan ribuan jiwa, bukan karena kepandaian mereka. Kebanyakan latar belakang dari murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan, tapi mereka bisa menobatkan banyak orang. Mengapa bisa demikian? Semua itu karena Roh Kudus, saudaraku. Demikian sampai saat ini, kalau kita ingin menjadi saksi Kristus, bukan karena kepandaian kita, tapi sesungguhnya karena Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 18 berkata demikian. Yohanes pasal 16 ayat 8 berkata demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan ayat ini. Dan kalau ianya huruf besar berarti Roh Kudus. Datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi apabila Roh Kudus menjamah seseorang, maka seseorang itu yang tidak percaya menjadi percaya. Orang itu bisa bertobat. Jadi bukan kepandaian kita sebenarnya, tapi oleh karena Roh Kudus yang membuat mereka itu bertobat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita ini bisa menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah menjaga rasa asin dan nyala api. Yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Rasa asin dan nyala api ini, saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-13 ya. Matius 5 ayat 13 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu garam itu adalah untuk menciptakan rasa asin di dalam masakan. Kalau masakan itu ya kurang sedap, biasa dikasih garam bisa menambah cita rasa sehingga masakan itu bisa menjadi lebih nikmat. Dan apabila kita menemukan garam itu tidak asin, maka garam itu tentunya tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya, dan garam itu tentunya akan dibuang begitu saja karena sudah tidak asin lagi. Nah, dalam bagian ini yang dimaksud Tuhan untuk menggambarkan betapa berpengaruhnya kita atas dunia ini. Nah, kita ini berpengaruh atas dunia ini, ya. Alkitab mengatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, berarti kita untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia, saudaraku. Kalau kita sama dengan orang dunia, ya kita seperti garam yang tidak asin lagi. Kita enggak ada gunanya, kita akan dibuang begitu saja. Maka untuk menjadi saksi Kristus, ya kita harus bisa memiliki karakter Kristus, saudaraku. Ya, kita harus bisa memiliki karakter Kristus. Kita bisa memengaruhi mereka, saudaraku, supaya mereka percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya orang-orang percaya bahwa kita harus seperti garam. Kita bisa memengaruhi dunia ini. Ya. Kondisi dunia sekarang ini mengalami kemunduran moral, Bapak Ibu. Ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, ya dunia sekarang sedang mengalami kemunduran moral. Banyak narkoba, ya banyak free sex, kekerasan, pembunuhan, ya pencurian, perampokan dan lain-lain sebagainya. Ya dunia sedang mengalami kemunduran moral. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ya artinya apa? Kita bisa berpengaruh atas dunia ini. Maka orang-orang percaya ya
kita harus menjaga supaya kita ini tetap asin seperti garam. Ya, kita tidak boleh sama seperti mereka. Kalau kita sama seperti mereka, kita seperti garam yang sudah tidak asin lagi, maka kita akan dibuang begitu saja. Ayat 14 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ya. Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, maksud dari terang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ialah supaya terang itu untuk dilihat, saudaraku. Kita harus terlihat oleh dunia, ya. Kita tidak boleh sembunyi, ya. Kita harus terlihat oleh dunia, ya. Kita tidak boleh tertutup atau ditutup, ya. Kalau pengertian terang pada zaman itu, saudaraku, itu terang itu adalah api, ya. Zaman itu belum ada lampu seperti sekarang ini, ya. Jadi rumah-rumah yang terang, ya, itu biasanya diberikan api atau pelita, ya. Kalau zaman sekarang itu seperti obor, ya. Zaman dulu belum ada lampu seperti sekarang. Jadi pelita itu tidak boleh tertutup atau ditutup. Nah, maka pelita itu kalau tertutup maka akan mati, ya, nyala apinya akan mati. Nah, demikian kita, ya, Yesus berkata, kamulah terang dunia, ya. Kita harus menjadi terang, terang itu harus terlihat, nampak dan tidak boleh sembunyi, saudaraku. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau contoh di malam hari, kalau kita melihat, ya, di sebuah kota, ya, sebuah kota atau di sebuah desa yang di atas, ya, di atas di situ kita bisa melihat di malam hari ada kota-kota, ya, ada rumah-rumah, ya, mereka terlihat karena apa? Karena mereka itu menaruh terang, ya, di rumah mereka sehingga mereka bisa terlihat, saudaraku. Jadi kita ini harus menjadi terang yang konsisten, ya. Kita ini harus menjadi terang yang konsisten supaya kita ini nampak, kita ini tidak tersembunyi, ya. Seperti rumah-rumah yang setiap malam, ya, dia bisa terlihat karena ada terang. Perhatikan ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Alkitab mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan meletakkan di bawah gantang. Di bawah gantang itu adalah di bawah, ya, terangnya hanya melingkupi di bawah aja. Tapi kalau mau menaruh pelita harus di atas kaki dian supaya ruangannya itu bisa terlihat semuanya, ya. Kata firman Tuhan seperti itu, saudaraku. Jadi hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, kata firman Tuhan. Ya, kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, terang itu memang harus berfungsi, saudaraku, ya, tidak boleh tersembunyi. Terang itu harus terlihat, ya, karena fungsi terang itu adalah untuk menerangi. Jadi kita ini sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi garam dunia, kita harus menjadi terang dunia, dan kita harus konsisten, kita harus berfungsi, saudaraku. Karena apa? Karena dunia ini semakin hari semakin mengalami kemerosotan, saudaraku, ya, mengalami kemunduran moral, saudaraku. Maka Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh, Bapak Ibu, ya. Kalau kita berjalan pada malam hari, entah itu di kota maupun di desa, kalau seandainya tidak ada lampu atau terang atau api, tentunya gelap sekali, ya. Gelap sekali, kita tidak bisa melihat. Tapi begitu ada lampu, ya, ada terang, maka kita bisa melihat, kita akan nyaman berjalan, ya. Nah, demikian kita, saudaraku, ya. Demikian saudara dan saya. Itulah kita, ya. Kita ini adalah terang seperti kata Tuhan. Kamulah terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan ini, kita ini seperti terang. Ya, seperti kalau kita berjalan di tengah-tengah kegelapan, tiba-tiba ada lampu, ada api, ya, ada terang. Terang itu bisa menyinari. Itulah kita, saudaraku. Itu yang dimaksud
oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai aplikasinya di poin yang ke-1 ini adalah kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, dan mari saudaraku, kita akan menuntun ya kepada mereka, kepada Kristus ya. Kita menuntun mereka kepada Kristus karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia ya. Yohanes 9 ayat 5 mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Akulah terang dunia, berarti Yesus adalah terang, berarti orang-orang percaya harus menuntun mereka kepada Kristus. Sebab akulah terang dunia, Yesus terang dunia. Poin yang kedua, bagaimana menjadi saksi Kristus? Poin yang kedua adalah menyatakan perbuatan baiknya. Perbuatan baik ini yang kita lakukan bisa menjadikan sebagai saksinya Kristus, saudaraku. Kita bisa menjadi saksi Kristus melalui perbuatan baik kita. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa memiliki karunia menginjil kepada setiap orang, saudaraku. Tidak semua orang bisa menyampaikan kabar baik, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Tidak semua orang bisa menginjil kepada sesama kita agar mereka itu percaya kepada Kristus. Nah, tapi dengan menyatakan perbuatan baik, ya perbuatan baik, maka mereka akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Sehingga mereka ini bisa meresponi dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan baik kita ini, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Matius pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga, saudaraku. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan baik kita yang kita tunjukkan kepada setiap orang membuat mereka itu menjadi percaya kepada Yesus. Perbuatan baik kita ini bisa memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Satu contoh, saudaraku, ya, matahari. Matahari itu selalu bersinar, ya. Sinarnya matahari itu selalu konsisten. Dia selalu bersinar, ya, di sebelah terbit di sebelah timur, dia tenggelam di sebelah barat. Ya, dia konsisten, matahari selalu bersinar dari zaman dahulu. Artinya apa? Artinya hendaklah kita ini juga terus bersinar, kita ini terus bercahaya, saudaraku. Kita harus konsisten seperti matahari. Kalau Alkitab mengatakan kamu adalah terang dunia, kita harus konsisten, terang kita ini tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, tapi harus setiap hari, ya, seperti matahari bersinar setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita ini adalah terang yang konsisten, saudaraku, ya, yang konsisten, ya, hasilnya adalah kita ini memuliakan Bapa di surga. Kalau kita menjadi terang, ya, di tengah-tengah kegelapan ini, maka perbuatan kita ini kita bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi, saudaraku, perbuatan yang tidak hanya baik saja, saudaraku, tapi perbuatan yang lembut, yang menyenangkan banyak orang, ya, banyak orang itu yang membuat kita memuliakan Bapa kita di surga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan banyak yang berubah di dunia ini. Nah, dunia ini banyak perubahan, ya. Tetapi terang kita mestinya tidak boleh berubah. Sekalipun dunia berubah, tapi terang orang-orang percaya tidak boleh berubah. Karena Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, ya. Perbuatan-perbuatan kasih yang meskipun itu sederhana yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan, saudaraku, walaupun itu meskipun itu sederhana, akan jauh lebih menyentuh hati
daripada teori. Dunia tidak butuh teori kepada kita. Ya. Dunia sudah jemu dengan teori-teori. Tapi dunia mengharapkan kasih. Kasih, saudaraku. Jadi perbuatan kasih kita inilah yang bisa menyentuh kepada banyak orang. Menyatakan perbuatan yang baik itu bisa menyentuh banyak orang. Contohnya seperti kita menolong mereka yang tidak bisa makan. Kita kasih mereka makan. Kalau kita ada, kasih mereka, tolong mereka kasih makan. Atau mereka berobat, mereka tidak punya uang untuk membeli obat. Kalau kita ada, kita kasih mereka obat, kasih kita makan, kasih obat, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan perbuatan kasih. Dan itu bisa lebih menyentuh hati seseorang, ya, bisa menyentuh hati seseorang, dan itu tidak mudah untuk dilupakan. Nah, perbuatan baik kita ini memuliakan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menolong orang lain kita sudah bisa menjadi saksi Kristus. Mungkin kita nggak bisa menjadi saksi Kristus seperti hamba-hamba Tuhan lainnya, seperti murid-murid Tuhan Yesus, tapi dengan menyatakan perbuatan baik kita, menyatakan kasih kita kepada mereka, kita sudah melakukan saksi Kristus. Ya, kita sudah menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penekanannya Bapak Ibu, sudahkah kita melakukan perbuatan baik? Sudahkah kita melakukan perbuatan kasih kepada mereka? Mereka tidak butuh kata-kata, mereka butuh perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih kita ini akan menyentuh mereka dan memuliakan nama Bapa kita yang ada di surga. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Tadi yang pertama adalah kita menjaga rasa asin dan nyala api. Yang kedua menyatakan perbuatan baik. Yang ketiga adalah siap dimanapun Tuhan memanggil. Ya, siap dimanapun Tuhan memanggil. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa ayat ini saudaraku ya. Ini ayat yang tidak asing lagi ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus memberikan perintahnya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Itu perintah atau amanat agung Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya pada saat itu, saudaraku. Nah, sekarang perintah itu kepada siapa? Itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang perintah itu apakah berhenti? Tentunya tidak. Tetap terus berlanjut kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang percaya, saudaraku, yaitu kepada saudara dan saya. Nah, masalahnya, saudaraku, tidak semua orang kan punya karunia menginjil, tidak semua orang ya punya karunia menyampaikan kabar baik, ya. Tetapi semua orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil, saudaraku, tua maupun muda. Tentunya kita punya berbagai macam-macam cara atau metode, saudaraku, bagaimana kita harus menyampaikan kabar baik seperti tadi yang kita bahas di poin yang kedua. Dengan dengan menyatakan perbuatan baik saja, itu sudah berarti kita menjadi saksinya Tuhan, saudaraku. Salah satunya, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tidak semua orang punya karunia menginjil. Tapi Tuhan memerintahkan kita supaya setiap orang yang tua maupun yang muda bisa menjadi saksinya. Nilai ini, saudaraku, tidak boleh hilang dari gereja. Ya, penginjilan ini tidak boleh hilang dari gereja. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah programnya Tuhan Yesus yang nomor 1. Programnya Allah yang nomor 1, yaitu menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa. Ya, ini kerinduan Tuhan, inilah isi hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, saudaraku. Isi hati Tuhan itu jiwa-jiwa.
Ini programnya Allah, ya. Maka nilai ini tidak boleh hilang dari gereja, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang percaya itu harus siap, ya. Orang percaya, saudara dan saya harus siap dimanapun Tuhan memanggil kita untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Kita harus siap sehingga Tuhan atau gereja memerintahkan kita untuk mencari jiwa-jiwa, kita harus siap. Karena ini isi hati Tuhan, ini kerinduan Tuhan, ya. Ini programnya Allah yang nomor 1, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini, ya. Di situ Alkitab menjelaskan bahwa kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kita dan menjadi saksinya. Tadi yang kita baca, ya. Nah, yang membuat kita memenangkan jiwa itu sebenarnya bukan kemampuan kita, ya. Kita mungkin punya kerinduan, ya. Tapi yang membuat kita bisa memenangkan jiwa itu bukan kemampuan kita, kekuatan kita, melainkan kuasa dari Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita bisa menobatkan seseorang, orang tidak percaya menjadi percaya, itu karena Roh Kudus. Yang membuat semua itu adalah Roh Kudus. Seperti tadi yang kita baca di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia. Jadi semua adalah Roh Kudus, saudaraku. Nah, amanat agung Tuhan Yesus itu ditujukan untuk semua orang percaya, ya. Jadi kita ini dipanggil untuk menjadi seorang penuai, saudaraku. Kita dipanggil menjadi seorang penuai. Tuhan memanggil murid-muridnya pada saat itu, ya. Kalau kita perhatikan, mereka itu orang-orang yang berkedudukan rendah. Mereka hanya seorang nelayan dari Galilea, ya. Itu murid Tuhan Yesus, bahkan ada yang menjadi pemungut cukai, saudaraku. Ya. Tapi mereka bisa memenangkan banyak jiwa. Alkitab mencatat setiap hari bertambah-tambah orang yang dimenangkan. Bukan kepandaian mereka, tapi kuasa dari Roh Kudus yang membuat mereka bisa menjadi percaya. Dan sekarang Tuhan memanggil saudara dan saya. Nah, bagaimana respon kita, saudaraku, ya? Tuhan memanggil kita. Mungkin kita tidak punya karunia untuk menginjil, tapi kita bisa menyatakan perbuatan baik, menolong seseorang, ya. Nah, itulah tindakan kita bisa memuliakan Bapa, membuat mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan orang yang hilang, ya. Orang percaya harus siap dimanapun Tuhan memanggil kita untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya Bapak Ibu, ya, aplikasinya di poin yang ketiga ini adalah dunia ini semakin jahat, saudaraku. Dunia semakin jahat, ya, dunia semakin bengkok, ya. Saudara dan saya ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dengan menjadi terang, menjadi garam, dan menyatakan perbuatan baik kepada sesama kita. Dengan demikian kita bisa memuliakan nama Bapa di surga. Dengan demikian mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang percaya, kami yang harus menjadi saksi-Mu, Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan supaya saudara dan saya harus menjadi saksinya. Mari kita responi apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meresponi apa yang Engkau katakan pada hari ini Tuhan, bahwa kami harus menjadi saksinya. Berkati seluruh jemaat-Mu satu persatu, jangan ada satu yang dilewatkan. Supaya Engkau memberikan karunia pada kami, supaya kami mampu melakukan perbuatan baik, kami menjadi saksi-Mu Tuhan.
Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Mari saudaraku, kita angkat persembahan kita. Kiranya persembahan syukur kami, perpuluhan kami, yang kita persembahan di dalam rumah-Mu Tuhan, Engkau akan menguduskan persembahan kami. Engkau akan memberkati setiap persembahan kami sehingga menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah ini Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satu yang dilewatkan di antara kami. Mari saudara, kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala kesehatanmu. Amin. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Amin. Sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan memberkati suamimu. Suamimu akan takut akan Tuhan, anak-anak dan istrimu akan diberkati oleh Tuhan, diberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita percaya kita menjadi saksinya dan kita mau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita harus tetap bersama Tuhan karena Tuhanlah sumber terangnya. Agar kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.